tadi bahwa orang yang telah terkena pelet ini ibaratnya itu tubuhnya ini sudah diambil alih oleh makhluk yang lain, sehingga dia bukanlah dirinya sendiri, dia adalah casing yang dipinjam oleh makhluk lain itu, seperti itu. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kebajikan. Dan hari ini saya ingin membahas masalah ilmu pelet. Mungkin semua orang sudah tahu ilmu pelet itu apa. Ilmu pemikat lawan jenis, supaya orang yang dipelet itu tergila-gila atau selalu merindu kepada orang yang memelet, seperti itu. Jangan panggil saya dukun. Dan kenapa saya mengangkat topik ini? Karena saya tertarik membahas ilmu pelet. Diawali beberapa minggu yang lalu ketika saya menangani seorang yang terkena pelet, yang efeknya itu sangat luar biasa, itu merusak jiwanya, seolah-olah dia bukan dirinya sendiri lagi, seperti itu. Artinya tubuhnya itu sudah diambil alih oleh makhluk yang lain. Jadi di sana saya menemukan, setelah mempelajari orang itu, saya menemukan beberapa ciri-ciri ketika orang yang terkena pelet, seperti itu. Dan hari ini saya ingin sharing kepada Anda apa ciri-ciri orang yang terkena pelet. Mungkin nanti ada dari saudara, tetangga, kerabat, atau bahkan istri, suami, anak, atau siapapun di sekeliling Anda yang mungkin memiliki ciri-ciri seperti yang nanti saya katakan, berdasarkan apa yang saya teliti, saya pelajari dari orang yang terkena pelet ini. Masih sedikit bercerita bahwa orang ini memang perempuan yang saya tangani ini memang orang yang sudah bercerai, karena sejarahnya awalnya dulu perempuan ini memang sempat artinya menikah dengan seorang laki-laki, kemudian karena terjadi cekcok dan konflik, kemudian mereka bercerai. Karena laki-laki ini mendapatkan perempuan ini dengan ilmu pelet, dan ilmu peletnya tidak main-main, ilmu peletnya dari Kalimantan. Itu yang saya lihat dari nerawangan waktu itu, seperti itu. Dan efeknya adalah setelah bercerai dengan suaminya, si perempuan ini menjadi setengah gila, menjadi seolah-olah orang yang tidak waras, seperti itu. Dan setelah saya dalami lebih jauh lagi bahwa ilmu pelet ini memang tergolong ilmu ilmu rugi, ilmu yang tidak ada gunanya, seperti itu. Artinya setelah saya lihat ternyata yang didapatkan dari ilmu pelet ini hanyalah casingnya saja. Padahal sebenarnya orang yang terkena pelet itu jiwanya sudah diganti oleh makhluk yang lain. Padahal yang dia dapatkan itu hanyalah casingnya semata. Nah, jiwanya bukan miliknya dia, karena jiwanya memang tidak tertarik dengan yang memeletnya, seperti itu. Seolah-olah orang ini, perempuan ini diambil alih, dimasuki di tubuhnya, kemudian tubuhnya ini dikontrol oleh makhluk ini supaya mau dengan laki-laki itu, seperti itu. Jadi ilmu pelet ini sebenarnya ilmu rugi, ilmu yang hanya mendapatkan casingnya saja, karena jiwa, pikiran tidak pernah didapatkan oleh orang yang memelet, seperti itu. Dan hari ini saya ingin sharing bagaimana ciri-ciri orang yang terkena pelet. Yang pertama biasanya suka menyendiri, seperti itu. Tidak semua orang yang suka menyendiri itu kena pelet, karena banyak orang yang introvert, banyak orang yang memang suka menyendiri, merenung sendiri, apalagi orang-orang yang spiritual, begitu, orang yang memang punya kebiasaan untuk merenung, terutama orang-orang yang IQ-nya di atas rata-rata memang lebih suka sendiri, karena merasa memang tidak ada orang yang sepadan dengannya, seperti itu. Dan
Tapi tidak semua orang yang suka sendiri kena ilmu pelet ya, tidak semua itu catat. Tapi biasanya ini adalah orang tuanya yang tahu. Tiba-tiba anak saya kok di luar kebiasaan, dulu memang suka ceria, suka bergaul, sekarang kok murung di kamar, sekarang kok suka main diri, seperti itu. Dan ciri yang kedua lagi adalah tatapan matanya biasanya kosong, tatapan matanya itu kosong. Seperti yang saya katakan tadi bahwa orang yang telah terkena pelet ini ibaratnya itu tubuhnya ini sudah diambil alih oleh makhluk yang lain, sehingga dia bukanlah dirinya sendiri, dia adalah casing yang dipinjam oleh makhluk lain itu. Seperti itu kalau orang yang kita atau orang yang tahu biasanya melihat memang tatapan matanya kosong kalau diajak bicara, seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang kena ilmu pelet sering melamun, sering menangis, dan sering juga kadang tersenyum tanpa sebab yang jelas, seperti itu. Biasanya kalau anak, istri atau suami atau siapapun sekalian Anda punya kebiasaan yang aneh seperti itu, kemungkinan besar dia terkena ilmu pelet, seperti itu. Tapi yang jelas biasanya orang yang sering melamun, sering menangis atau sering tersenyum ketika ditanya biasanya marah-marah, itu sudah pasti dia terpengaruh dari jinnya, seperti itu. Tidak mau diganggu dengan khayalan-khayalannya, seperti itu. Dan yang keempat, biasanya tidak tanggap ketika diajak bicara, seperti itu. Pokoknya kita bertanya A, dia jawabannya amin atau B atau C, seperti itu. Dia seolah-olah pikirannya berada di tempat yang lain. Tiba-tiba dia seperti dirinya, tiba-tiba bukan lagi seperti orang lain, seperti makhluk lain lagi. Kemudian tiba-tiba sekian menit menjadi dirinya lagi. Kemudian acak seperti itu, setengah sadar seperti itu. Itu ciri yang itu saya perhatikan dari orang yang terkena ilmu pelet. Dan kemudian yang kelima, biasanya karena selera makannya ini hilangnya selera makan, gitu. Misalnya dia makan 3 kali atau 4 kali sehari, tiba-tiba sampai orang tua atau biasanya kan orang tua yang paling care pada anaknya, meminta si anak ini untuk makan karena sejak pagi belum makan, seperti itu. Biasanya selera makannya itu hilang, biasanya suka ngemil, suka makan apapun ceria seperti itu, tiba-tiba tidak ingin makan, seperti itu. Dan itu cirinya yang saya perhatikan waktu menangani orang ini. Dan kemudian yang keenam itu sering merasa pusing yang berkepanjangan, terutama sakit bagian kepala, bagian tengkuk, bagian pula, sakit lambung. Kalau dicek di medis biasanya tidak ada apa-apa. Mungkin pertama-tama dikira sakit mah atau karena terlambat makan tadi, ternyata tidak seperti itu. Karena memang jin-jin atau arwah-arwah negatif itu yang ditembakkan si penyantet ini, si pemelet ini sendiri memang berada di perut. Karena biasanya orang-orang yang kerasukan jin itu jinnya memang ada di perut. Itulah yang menyebabkan mereka sering gangguan kesehatan di perut, di pundak seperti itu, seperti berat, sakit kepala yang berkepanjangan, karena memang sejenis si jin ini memang sekuat tenaga memegang wanita ini sehingga menimbulkan ada efek-efek seperti itu. Dan yang ketujuh, badannya biasanya merasa gerah, merasa panas, kemudian selalu gelisah seperti itu. Gelisah seolah-olah ada sesuatu yang belum kelar, ada sesuatu yang keinginannya belum tercapai atau belum terpenuhi. Gelisah seperti itu, badannya gerah, panas seperti itu. Biasanya ini sering siang ataupun malam badannya terasa gerah dan gelisah seperti itu. Kemudian yang ke-8 biasanya sangat
tidak peduli dengan nasihat dari orang tua atau tidak bisa dinasihati, yang melakukan apa saja semaunya sendiri seperti itu biasanya. Padahal dulu anaknya ini seorang yang penurut, atau suami, atau mungkin suami Anda atau siapapun seorang yang penurut, tapi tiba-tiba tidak peduli dengan perkataan apalagi nasihat Anda seperti itu. Ini dari yang saya pelajari dari wanita ini adalah dia sama sekali tidak menurut sama nasihat orang tua. Dia selalu melakukan apapun semaunya dia seperti itu. Dan yang kesembilan ini adalah suka mengomel sendiri dan menyalahkan orang-orang di sekitar seperti itu. Pokoknya dari ibunya kurang ini, bapaknya kurang ini, adiknya kurang ini, kakaknya kurang ini gitu. Pokoknya semua dipersalahkan, semua tidak ada yang benar seperti itu. Ini merupakan juga ciri orang yang terkena ilmu pelet seperti itu. Dan yang ke-10 ini, setelah saya interaksi, artinya membaca energi dari tubuhnya, memang sering muncul perasaan birahi seperti itu, birahi kepada orang yang memang mengirim pelet, merasa birahi dengan siapapun yang mengirim seperti itu. Birahinya ini memuncak seperti itu yang menyebabkan bengang-bengong tadi, itu yang menyebabkan artinya suka menyendiri itu tadi seperti itu. Dan yang ke-12 ini biasanya orang yang kena ilmu pelet memang merasa ketika ia sedikit sadar, ia merasa rasa cinta saya atau rasa ketertarikan saya bukan dari diri saya sendiri, tapi tidak bisa mengerem, tidak bisa menanggulanginya seperti itu. Itu biasanya rasa rindu dan cinta seakan-akan bukan dari kemauannya sendiri, tapi dia tidak bisa mengerem atau memutus keinginannya itu seperti itu. Seolah-olah dia tidak punya daya lagi untuk mengontrol keinginannya itu sendiri seperti itu. Dan orang yang terkena ilmu pelet yang nomor 13, ketika tidur itu biasanya memang suka telanjang, memang suka melepas semua pakaiannya, kemudian tiduran seperti itu sambil mungkin berhayal dengan lawan jenisnya itu yang memeletnya itu. Biasanya memang dari sepanjang pengalaman saya memang efeknya seperti itu. Dan yang keempat, biasanya orang yang terkena ilmu pelet ini suka terbangun di malam hari atau jam 2 malam, jam 3 seperti itu, suka bangun sendiri seperti itu. Karena memang jin ini sedang berproses di dalam tubuhnya, semakin menguatkan segala macam seperti itu. Dan ketika terbangun biasanya dia seperti tidak tahu di mana dirinya berada, bahkan tempat tidurnya pun dia tidak ingat. Ada di pikirannya itu, saya sedang berada di mana ini, seperti itu biasanya. Dan kemudian beberapa menit kemudian baru dia ingat kalau dia memang sedang tidur di kamarnya sendiri. Efeknya seperti itu biasanya orang yang terkena ilmu pelet, karena memang ibaratnya komputer, dia sudah disusupi oleh virus, kemudian Windows-nya itu sudah diambil alih seperti itu. Artinya kadang-kadang programnya jalan, kadang-kadang error seperti itu. Dan yang ke-15 biasanya memang obat dari segala kejadian-kejadian tadi itu adalah bertemu dengan orang yang memeletnya, maka dia akan merasa sangat bahagia, memenuhi segala kemauannya seperti itu, mematuhi segala perintah. Dia akan mematuhi segala perintah dari orang yang memeletnya tadi. Dan itulah jadi ciri dari mereka yang terkena ilmu pelet, jenis ilmu hitam, jenis ilmu yang memang sesat, jenis ilmu yang memang jahat sekali. Kalau hal ini tidak ditangani, biasanya akan mempengaruhi jiwa, kemudian bisa membuat orang menjadi gila.
seperti itu. Dan catatan bagi mereka yang menggunakan pelet atau berkecimpung di dunia pelet perpeletan, apakah dia mendapatkan dari seorang dukun atau dari manapun, biasanya efeknya adalah keluarganya sendiri nanti juga akan mendapatkan karma berupa kekisruhan di rumah tangga, hubungan antara dia dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan keluarga kecilnya ini biasanya berantakan, antara anaknya juga tidak beres, antara saudara-saudaranya semua biasanya tidak beres. Seperti itu. Ini adalah karma bagi orang yang menggunakan ilmu pelet, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Di sisi lain Anda diuntungkan, dan di sisi sebelahnya maka Anda harus membayar apa yang Anda telah lakukan. Seperti itu. Karena dunia ini ada keseimbangan, maka sisi satu Anda diuntungkan, sisi yang lain pasti Anda rugi. Seperti itu. Dan juga efeknya bagi orang yang praktisi ilmu pelet ini, maka sudah dipastikan anak-anaknya akan mewarisi bagaimana berantakannya sebuah keluarga. Bisa-bisa anaknya juga nanti kena pelet, bisa-bisa anaknya nanti juga tidak bisa dinasehati, semaunya sendiri, seperti itu, melawan orang tua dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pelet ini tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini hanya ilmu orang yang menuruti nafsu, menuruti keinginannya saja. Jangan lupa bahwa ada yang mengatur di dunia ini, ada Tuhan di atas sana, seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sharingkan mengenai ilmu pelet, dan sampai jumpa pada video berikutnya.